Dari banyaknya pengalaman, mustahil jika tidak ada satupun yang pernah menyisakan sebuah kisah yang tak terselesaikan. Seperti kisah ini, yang sebenarnya dari awal enggan untuk aku ceritakan. Karena pada akhirnya nanti, ini semua hanyalah tentang dekatnya jarak kita dengan kehidupan di alam lain. Dan inilah kisah yang pernah terjadi. Cuma nih ya, biasanya nih, kalau kantor makin gede, deadline makin banyak. Itu artinya apa? Bakal makin sering lembur. Iya, tanggal 13, sangka sial. Ulang tahun, tak? Lu ulang tahun kan? Selamat, Pak. Gila, Genta. Nggak usah di-highlight juga tanggal sialnya. Tapi thank you, bro. Thank you. Gue pikir lu lupa, baru mau marah nih. Halaman belakang luas banget nih, Bek. Udah lihat belum lu? Nah, yang ini kenapa nggak dibuka nih? Hah? Apaan sih, Tak? Apaan sih? Ya elah, gini doang, nggak usah. Lahir angka sial sih. Kan buka gini aja emang berat banget apa? Waduh. Berat apaan gini doang? Ngomong aja gede lu. Gede banget halamannya. Kalau stres bisa jungkir balik nih di sini. Yoi, asik banget. Mantap. Ini keras banget nih. Bek, udah, Bek. Penasaran? Udah. Penasaran? Gimana kantornya? Asik kan? Semoga kita semakin produktif ya. Kantornya Pak apik. Apa nih sing apik? Seperti yang saya bilang waktu itu. Divisi Pandawa semuanya sekarang satu kantor. Dan kantor ini ada 13 ruangan.
semua diatur sama Pangi. Pangi kenalin, ini Rudi, ini Bebek, ini Yoga, dan ini Genta. Mereka tim kreatif. Halo. Akhirnya satu kantor juga ya. Biasanya cuma lewat dunia maya. Iya, biasanya cuma diem-dieman ya. Tapi sekarang udah enak gitu, bisa langsung ketemu itu bahagia. Tapi sekarang kalau nagih gaji enak, orangnya udah ada di sini. Cewek cakep lagi. Yeay. Tim aku nggak banyak, tapi hampir semuanya perempuan. Itu cakep tuh. Pokoknya kalau Mbak Pangi butuh bantuan, Ayang Bebek siap. Woi. Rudi, Yoga, ruangan kalian di situ. Biar langsung koordinasi sama saya. Bebek sama Genta, itu dia di atas ya. 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 Apa sih ah? Ayo. Iya. Wah, gila. Lu mau kemana? Hah? Studionya di sana. Oh, beda tangga ya? Fokus, Bek, fokus. Iya, soalnya Mbak Panginya cakep. Hari pertama nggak ada alasan, ayo. Cakep. Widih, studio baru kita tak keren gini. Konsepnya kayak halaman rumah orang gitu ya. Astagfirullah. Jutek amat. Siapa tak? Tahu? Ini apaan nih? Tak. Apaan nih? Gue juga nggak terlalu paham sih ini apaan, Bek. Cuman kayaknya ini bukan sesuatu yang bisa lu pindahin gitu aja deh. Jadi biarin aja, oke? Lu paham kan maksudnya? Iyalah, Bebek kan smart. Paham beginian doang. Gimana nih konsepnya? Ada pintu, ada kaca. Lu kayak nggak tahu Pak Marwan aja, yaudah. Gue ke toilet dulu ya. Lu siapin nih apa gitu biar kita langsung kerja. Iya. Geser dikit ah. Genta nggak tahu ini. Bek, udah deh jangan iseng deh. Gila ya kantor baru, bercandanya masih aja kayak lama. Bek, Bebek. Ngapain? Nggak apa-apa. Cuma mau ngecek aja ini. Kamu tahu nggak ini ruangan apa? Oh, kata Pak Marwan sih ini gudang. Cuman katanya nggak boleh dibuka gitu deh. Emang kenapa? Aku juga nggak tahu sih. Oh iya, Genta.
bagian desain. Andrea. Bagian hitung-hitung. Kelihatan dari penampilannya. Ya udah saya ke atas dulu ya. Oke. Banyak kerjaan. Ya. Si Genta modusin si Andrea tuh, yang cewek keriting-keriting. Modus apa tuh? Itu modal dusta tuh biasa. Speak, modal speak. Dari toilet. Dari toilet apa modusin anak orang. Mana nomornya mana? Apaan sih lu berdua, ah? Udah. Sanda aja. Oke. Ini klien baru. Perumahan di daerah Pelagan. The Kula Cluster. Dibuat untuk keluarga kecil bahagia. Semua brief udah saya emailin ya ke masing-masing. Oh ya, Yoga, kamu mimpin proyek ini. Dan mereka minta grading kit paket dari kita. Besok dipresentasiin. Wih, besok Pak. Iya besok. Ke saya, bukan ke klien. Oh. Brief yang dikirim udah lengkap kan? Ya udah kan. Ya kerjain aja. Lembur kalau perlu. Waduh, lembur. Saya lupa di ruangan belakang itu, kamar belakang, udah ada Mbok Yati, ya, yang biasa bersih-bersih di sini ngebantuin kita. Jadi kalau mau makan, mau minum, minta aja langsung sama dia, ya. Iya, Mas. Besok ya, Yok. Iya, Mas. Saya tinggal ya. Ya. Aduh, lembur kalau perlu. Tak, yaudah gini. Lu siapin sketch-nya, ntar gue coba belajar lagi tentang briefnya ya. Beres. Kerja. Duh, lembur di kantor baru. Semoga pas makin malam nggak makin banyak pegawainya ini. Hati-hati kalau ngomong. Salah ya? Ini aku mau ngomong serius sama kamu nih. Wih, tumben Mas Reto. Serius nih, kamu jawabnya juga serius. Apa? Apa ini Pak? Kamu tuh bete ya, belum dapat nomor teleponnya Andrea, kalah sama Genta. Ya bagus maksudnya. Kerja. Apa tadi? Lu Bek. Pasti ngarepinnya cewek ya. Apaan sih lu? Nih, gimana? Tak. Ini yang anak cewek, Tak. Diganti jadi remaja aja, Tak. Kenapa? Ya lumayan buat cuci mata kalau kerja. Itu sih enak di lu, Bek. Gua yang dimarahin Marwan ntar. Kan nggak apa-apa, lu mah enak udah punya modusan. Bebek nih. Lama menjomblo itu. Iya pakai kagak tahu yang depannya A, belakang Andrea itu. Itu sih bukan inisial, Geplek. Iya makanya gua mah jomblo mulu. Elu enak. Suara apa tuh? Lu denger gak sih ya? Bek. Kerjaan lu tuh beresin. Tuh anak berdua betah banget sih di atas ya. Tabek, turun dong. Kalian ngapain sih lama-lama di atas? Emangnya ada yang nemenin apa ya? Emangnya ada pegawai lain yang kerja di atas ya? Ya nggak ada. Kalaupun ada paling cewek yang
yang Sembarangan kalau ngomong, ntar ada beneran kapok kamu. Oi, turun oi. Apaan sih bos yoga? Manggil-manggil. Kerjaan mana? Udah pada kelar belum kerjaan? Udah, gue udah bikin beberapa referensi. Sebenarnya bisa lebih banyak kalau gak digangguin sama dia nih. By the way, mau nanya dong. Kenapa? Tadi lu ada kayak ketawa-ketawa gitu gak sih? Ketawa-ketawa? Enggak sih, biasa aja. Tadi siapa dong, Waduh, ada yang gak beres ini, Nggak beres tuh deadline. Pada nginep deh biar kelar tuh semua kerjaan. Aduh, Yoga, pulang dong, please. Gak mau nginep, ah. Kagak nginep. Ya udah deh, gua nginep. Asalkan Mas Rudi nginep juga di sini, nggak pulang. Aku nggak bisa nginep, Bebek. Kan aku mesti bikin market juga, arahan dari bos yoga. Deadline, gitu katanya. Tapi ya ini kalau ngomong-ngomong soal setan, ini nggak usah diomongin lagi. Nanti mereka malah denger, wah kamu yang gawat. Gawat. Aduh, fix dah. Nggak nginep, pokoknya pulang lah. Emangnya kenapa sih, Bek? Kok Mas Rudi harus ada di sini? Gini loh, Andre. Mas Rudi ini di kantor kita tuh terkenal banget. Dia tuh kayak apa ya? Orang saktinya gitulah, semacam cenayang gitu. Oh, sakti. Tapi serius, dia tuh bisa ngelihat apa yang kita nggak bisa lihat. Kamu kan juga bisa lihat, Kak. Astagfirullah. Kenapa toh, Mbok? Ada perlu apa? Tadi ada yang ngetok pintu kamar Simbo ya? Saya sama Bebek dari tadi di atas, Mbok. Kita juga dari tadi di sini ya, Mbok. Masih nggak rapi. Mas Marwan itu kudune gawe syukuran. Ya wes, besok coba aku bicara sama Mas Marwan ya. Matur nuwun, Mbok. Udah, nggak usah mikir yang aneh-aneh ya. Kalau gini dah fix dah harus pulang. Yoga, pulang aja kerja di rumah. Janji dah kelar janji. Oke, ya udah. Tapi janji harus kelar ya. Kelar pasti udah. Oke, ya udah pulang. Pulang. Ayo. Pulang yuk. Yaudah deh kalau gitu aku nyiapin barang-barang dulu. Bareng ya, Andrea. Yaudah, yuk. Ada yang datang ya? Kok saya merinding, Mas? Bukan ada yang datang. Kita yang datangin kerajaan mereka. Ayo. Sini. Awas. Ini dulunya tempat pemujaan para leluhur di Jawa. Sekarang mereka ingin mendirikan bangunan. Dengan lentera ini, makhluk-makhluk itu tidak merasa terganggu, tidak terusik. Jadi mereka masih menghuni di sini?
Iya, ini kerajaan mereka. Tempat mereka berdoa. Coba kamu rasakan. Karena sesungguhnya kamu itu sudah bisa pindah ke dimensi lain. Mas, Mbok lagi ngapain sih, Mas? Iya, kayaknya si Mbok semalam habis ngeliat sesuatu deh. Terus, kok pakai kembang-kembang segala? Apa hubungannya coba? Coba aja kamu googling. Kok aneh sih? Iya, kadang emang kalau berurusan sama sesuatu yang nggak kelihatan, emang nggak masuk. Gentar belum datang juga. Oh, aku baru datang ya, nggak tahu ya. Kalau kayak gini caranya, lain kali pada nginep di kantor deh. Kalau bawa kerjaan pulang, pasti pada nggak kelar. Bentar lagi gue harus presentasi loh. Mas, saya duluan dulu ya. Bentar ya. Coba kamu telepon aja, Kak. Red, Mas. emang bener kata Simbo tadi. Di sini ada setannya. Ih, ya namanya juga tempat baru, Mas. Cuman kan kita belum ngeliat apa-apa sih. Ada-ada aja sih, Mbok. Masa kita harus syukuran dulu? Ini kan tahun 2000-an. Masa masih percaya sama setan? Tapi kan syukuran gak ada salahnya, Mas. Kan gak makan banyak waktu juga kan sebentar. Ya doa aja masing-masing. Yok, gimana? Iya, ini lagi nunggu desain dari Gental sama Bebek. Berapa lama lagi? Paling ntar lagi. Sejam. Ya, oke.
Nah, ini dari beberapa gambar, saya rasa ini yang paling relate sama tema kita sekarang, sesuai dengan apa yang diberikan sama Pak Marwan. Gimana sih? Aneh banget ya si Boyati nyebar-nyebarin bunga. Aku juga nggak tahu deh tujuannya apa. Oh, itu ya mungkin maksud Mbok Yati itu Untuk apa? Kalau menurut aku ya, apa yang Mbok Yati lakuin itu cuma sugesti. Dan apa yang Mbok Yati lihat bisa jadi cerminan dari sugesti ketakutannya Mbok Yati. Jadi kalau misalnya kita nggak takut, nggak perlu ngelakuin sugesti kan? Emang kamu nggak pernah gitu ya? Punya pengalaman sama yang nggak kelihatan? Oh ya? Ya tinggal kita kontrol aja kan sugesti ketakutannya. Oke, balik kantor yuk. Masih banyak kerjaan nih. Ya udah, aku juga sekalian mau ngerjain buat klaster. Bayarin deh. Mbok, Mas Rudi. Mbok, duwe kopi karo gulora. Kuwi cah-cah arep lembur. Oh, kopi Mas. Wonten, monggo. Mbok, mungkin dulu apa tuh? Iya Mas. Aku ndelok cah wedok rambutnya dawa. Terus krungu cah cilik nangis. Akeh lagi bocahe. Si Mbok juga wedi. Oke. Arep nalan ya, Mbok. Ben akrab. Ya bener sih. Nanging hati-hati. Iku mengko kabeh kancamu jo iso ndelok. Ya, hati-hati ya. Ini lukisan Genta udah bagus semua sih. Harusnya nggak ada masalah. Tadi juga udah aku cek kok semuanya. Cuman mendingan kamu lihat lagi detail-detailnya. Nah, Bek! Cek dong aliran listriknya. Ya ampun, Bek. Nunggu apaan sih? Ayo dicek, Bek. Pemadaman bergilir. Sabar, Kak. Semua tuh ada jalan keluarnya. Pinjam handphone lu dong, buat center. Ya elah, Bek. Handphone gua kan di atas. Ya udah males ah, takut gua. Terus nggak jadi ngecek. Tak. Maaf Mas. Padahal udah mau kelar loh dikit lagi. Ada aja. Tapi ini juga kayaknya aku mesti ke bawah deh. Ya ada yang mesti direvisi sama Genta nih. Udah nggak usah, ntar paling nyala bentar lagi. Mbok Yati, cucunya Mbok Yati belum tidur ya? Soalnya saya tadi kedengeran suara nangis.
sih lo? Hah? Aku jelasin di bawah. Sebenarnya ada apa sih? Pulang, kita harus pulang. Pulang. Kenapa, Mas? Tadi saya ngeliat sesuatu di sampingnya Yoga. Sosok perempuan, energinya besar. Tapi yang ini jahat. Dalam studio ya, Mas? Iya. Bukan, Tak. Gue tuh nggak salah, Tak. Gue emang lihat bayangan cewek mirip Andrea. Kok ini malah debat sih? Ayo pulang. Terus ada apa lagi, Mas? Astaga. Kita tuh masih ada deadline. Besok harus mulai motret. Aduh, Yoga. Kayak ini udah urgent banget, gak? Tadi sih mau ngeprint, cuman belum sempet. Ada yang ngeprint ini. Kok mirip sama kantor kita ya? Siapa, Tak? Boyati? Boyati. Duh, Tak. Siapa, Tak? Aduh, astagfirullah. Pulang. Kita harus pulang. Pulang. Deadline gimana, deadline? Gak, ini lebih penting daripada deadline. Kalau sampai ada apa-apa di antara mereka, kamu mau tanggung jawab. Pulau Nara Lengge. Kenapa sih, Tak? Enggak apa-apa.
tumben Mas Hao nggak ngajak ke tempat kemarin lagi? Ya, mesti ada jeda toh. Mosok tiap hari pergi ke masa silam, bicara sama mereka yang usianya ratusan tahun, gak ada istirahatnya. Wes tua ya, makin tua loh aku. Saya pikir mau diajak ke tempat serem lagi. Bos, bukan tempat serem sebutannya. Tempat yang punya energi dari dunia tak kasat mata. Duduk. Suatu malam, seorang sinden pernah dimakamkan di sini. Ya. Tepatnya di bawah tempat kamu duduk sekarang ini. Suara tangisannya masih terdengar jelas. Ojo semangke karo aku. Kowe duduk tandinganku. Selalu ada alasan kenapa mereka mau bicara sama kita. Seseorang minta bantuan aku, Mas. Namanya Rudy. Dia teman aku. Kantornya baru saja pindah. Dan di tempat itu ada salah satu keluarga. Rumahnya di ujung jalan. Iya. Ya, kamu harus ke sana. Kamu bantu dia. Jangan terlalu jauh. Bahaya. Hati-hati. Siap ya? Oke, kita mulai sekarang ya. Ayo coba merapat lagi. Ya, oke, thank you. Bye-bye. Oke. Oke, tahan sebentar ya. Ya gitu, senyum. 1, 2, 3. Oke, bagus. Nah, cakep. Iya. Oke lagi ya. Mas, maaf, saya boleh izin ke toilet sebentar? Ya udah, nggak apa-apa, toiletnya tuh di bawah. Ntar turunnya pelan-pelan ya. Ya, oke. Pak. Semalam gimana, Tak? Semalam saya mimpi, Mas. Dan mimpi saya itu kayaknya ada kaitannya sama kantor kita ini. Baiknya gue samperin Genta dulu deh. Oke. Ntar pas ibunya balik lagi langsung mau trade aja. Iya. Ya? Oke. Oke, buat bapak-bapak sama anak-anak boleh istirahat dulu. Iya. Tak. Syukur deh kalian berdua udah datang. Gini, Tak. Gue butuh materi buat cetak, udah jadi belum? Oh, ini gue udah bikin beberapa. Oke. Lu tinggal lihat nanti kalau ada revisi kabarin gue. Oke, thank you. Mas Rud, gue juga butuh materi buat video. Aman. Ini saya juga sekali lagi koordinasi sama Genta. Ya. Oke, besok kan kita deadline. Gue pengen semuanya kelar hari ini juga. Biar kita nggak lembur-lembur lagi. Oke. Ya? Oke, thank you guys. Kamu tuh berusaha cari tahu ya, Tak? Saya penasaran, Mas. Sebenarnya kantor kita ini dulu tempat apa? Kan nggak mungkin mereka tuh ngasih pertanda atau sign kalau emang nggak ada asal-usulnya. Jadi ini dulunya rumah tinggal, Tak? Mas Rudi tahu sesuatu? Belum pasti sih. Tapi yang aku tahu, yang aku rasain,
Di sini ada perempuan berkebaya. Dan perempuan yang di lantai atas. Yang semalam saya lihat di samping yoga. Jadi ada 2 hantu perempuan, Mas? Bukan 2. Tapi satu keluarga, Tak. Dan satu orang pengasuh sepertinya. Kita lanjut lagi ya. Ayo, Bek. Oke, yuk. Ayo. Oke. Ya, bagus. Lanjut. Enggak apa-apa. Yuk. Fokus. Riana pasti ngintip dalam gudang. Mas, kayaknya kita harus mulai cari tahu sejarah rumah ini. Panggi. Yes? Kenapa, Yok? Kenapa kamu? Karena model iklan tadi ya? Udah, Yok. Tenang. Kejadian tadi itu pasti nggak ada hubungannya kok sama rumah ini. Oh iya, kamu lihat Andrea nggak? Ya, aku sih tadi barusan lewatin ruangannya. Kayaknya lagi main. Soalnya kayak dengar ada yang lagi bicara gitu di dalam. Main sama siapa? Genta. Ya enggak lah, Genta kan lagi sama tim casting. Paling sama anaknya Boyati. Anaknya Boyati. Ngawur kamu. Loh, Andrea sendiri bilang sama aku kalau dia tuh sering main sama anaknya Boyati. Boyati itu hidup sendiri dan dia nggak punya cucu. Bentar, Panggi. Kayaknya kamu dia yang ngawur. Hah? Yoga, saya itu udah kenal Boyati lama banget. Dan saya yakin dia nggak punya cucu. Udah, saya duluan ya. Semangat. Kamu tuh cucunya Boyati ya? Kalau ngelihat kamu, kakak tuh jadi inget sama adiknya kakak. Lihat deh. Tuh, mirip kan sama kamu? Kakak tuh kangen banget sama adiknya kakak. Tapi dia udah ada di alam lain. Kalau gitu, kakak ikut aku aja ke sana. Ah, lu ditungguin dari tadi. Nih, ada beberapa pengganti modelnya nih. Gue bingung sih yang mana. Udah, ntar aja ada yang lebih penting nih. Ini kan juga penting, deadline. Ini Andrea, Tak. Andrea kenapa? Udah cepetan makanya, ayo dah. Ayo, buru. Andrea? Andrea? Hei, Andrea?
pelan-pelan kamu ya. Ya. Yuk. Ayo. Hati-hati. Diminum dulu, Ndre. Kamu yakin nggak mau aku anterin pulang aja sekarang? Besok dia tuh ulang tahun. Aku cuma pengen ketemu sama dia. Oh, adik kamu ulang tahun. Ya udah, kita izin aja sama Pak Marwan sekarang. Aku anterin kamu ketemu dia, mau nggak? Dia udah meninggal. Ada apa lagi nih? Bek, gak? Tak. Cerita, Tak. Kenapa, Tak? Itu Mas, si Andrea. Jadi tadi saya sama Bebek itu nemuin dia tiba-tiba berlutut di depan gudang. Nah pas saya samperin, dia tuh ngelantur soal adiknya yang udah meninggal. Pange juga bilang kalau Mbok Yati itu sebenarnya nggak punya cucu. Berarti yang Andre lihat itu? Iya, iya. Yang selama ini barengan sama Andre itu bukan cucunya Mbok Yati. Tapi salah satu penghuni di tempat ini, di kantor kita. Berarti yang Andrea lihat itu... Gini Mas, kalau memang itu penghuni di kantor kita, maksudnya Mas Rudi kan bisa ngelihat, kenapa nggak ngasih tahu kita dari awal? Gini, Tak. Mereka yang tak kasat mata tahu betul kelemahan manusia. Tahu betul. Dan itu yang terjadi sama Andrea. Karena Andrea selalu mengingat adiknya yang sudah meninggal. Itu titik lemahnya. Makanya dia gampang dipengaruhin. Tak, kamu ingat Rere kan? Aku sih sudah coba hubungi dia untuk bantu kita di sini. Karena ini nggak main-main ini bahaya. Yoga, mana modelnya? Hah? Pada kemana semua modelnya? Pada kemana modelnya? Kenapa mereka mengundurkan diri? Mas. Duduk. Mana hantunya? Mana hantunya? Kenapa alasannya tidak masuk akal? Mas, sebelumnya aku minta maaf. Semua model-model kita udah pulang. Mereka nggak mau melanjutkan pemotretan ini. Karena mereka bilang kalau mereka diganggu keluarga tak kasat mata. Rudi, kamu kan dukun di sini. Mana hantunya? Mana hantunya? Sekalian itu hantu. Suruh jadi model klaster kita. Mulai sekarang, saya mau terima beresnya aja. Nggak ada tuh yang nama alasan setan lagi, setan lagi, setan lagi, setan lagi. Aku mau kau pergi.
nggak sih? Gue sih nggak dilihat ya. Bek? Ya kalau misalkan nggak di kamar mandi, di ruangannya dia, tak. Bek, lu temenin gue sekarang, cari Andrea. Aduh, nggak ada, tak. Udah, Bek, sebentar doang. Ayo. Nggak, lu di sini dulu ya. Ayo. Tak. Ini Rere, yang malam ini bakal bantuin kita di sini. Rere kenalin, ini Yoga, Bebek, Genta. Aku tahu. Boleh pinjam tangannya? Ada yang ngikutin kamu. Dan salah satu dari mereka butuh bantuan kamu. Apa benar kamu lahir tanggal 13 bulan Suro? Iya. Di tanggal itulah malam mengenaskan itu terjadi bagi keluarga ini. Bek, kamu coba cari alat foto atau alat perekam apapun lah di atas. Cepet. Buat apaan, Mas Rudi? Ini kan untuk alat bukti, Bek. Buat kita tunjukin ke Marwan kalau di sini mau terjadi sesuatu. Ayo. Udah, gue temenin ya. Ya. Di sini ramai. Bahkan dari luar pun ikut ke sini. Tapi hanya keluarga itu yang menampakkan diri kepada kalian. Mas Rudi, mau ngapain sih di sini, Mas? Udah deh, Bek. Sekali ini nurut sama aku. Kamu rekam semuanya. Kita kasih tunjuk sama Marwan. Sana rekam. Ya. Mas Rudi, udah nih. Mau sampai kapan ngerekamnya? Mas Rod. Mas. Mas. Aduh, pakai ditinggal lagi. Mas. Ayo. Tak, enggak. Mas Rud, dari tadi kamera saya nyala. Coba lihat. Kita harus ke atas nih, ayo. Mas, gue dibawa aja. Andrea. Enggak. Ayo.
kamu apa? Saya tahu kamu di sini. Kalau lu pulang, lu sendiri. Kalau di sini ada kita. Tapi gue takut. Andrea tuh lagi butuh bantuan. Andrea, bukan Andre. Tak, Andre kenapa tak? Andre, Andrea. Andre. Tak, sebaiknya kamu anterin dia pulang. Dari awal juga gue udah bilang pulang. Nah ngotot sih. Enggak. Kita nggak bisa pulang malam ini. Kita harus selesaiin masalahnya Andre dulu. Kalian nggak kasihan ngeliat dia? Ambilin cermin apapun itu. Oke. Rey, ini Andrea sebenarnya kenapa ya? Rohnya nggak di sini, Ru. Taruh di sini. Lalu kita duduk berkeliling. Genta, saya butuh kamu untuk lakuin ini. Karena hanya kamu yang dipilih. Kamu siap kan? Saya akan bantu kamu dari sini. Tutup mata kamu, lalu hitung dari angka 13. Bo, bantuin saya menghidup.
Makasih ya, Re. Kamu udah bantu kita. Satu pesan akhirnya tersampaikan, yang awalnya memaksa semua ingatan untuk kembali tertuju pada setiap malam yang menjadi pertanda akan munculnya beragam kejadian di luar nalar pemikiran. Dan berakhir dengan satu kisah dari mereka yang ingin berpesan. Oh